selamat pagi anak-anak. Materi hari ini yaitu SBDP dan kita akan membahas tentang mengenal batik sebagai salah satu karya seni rupa daerah. Nah, sebelum kita bahas tentang batik, terlebih dahulu kita bahas tentang karya seni rupa, ya. Nah, karya seni rupa dari setiap daerah, dari daerah yang satu dengan daerah yang lain yang ada di Indonesia, itu berbeda-beda hasil karya seni rupanya. Mengapa demikian? Karena setiap daerah juga memiliki cerita atau memiliki sejarah sendiri atau masing-masing, ya. Maka hasil karya seni rupa daerahnya pun berbeda-beda, ya. Nah, karya seni rupa daerah itu dipengaruhi oleh corak seni tradisional, ya. Nah, corak seni tradisional itu terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, apa saja contohnya? Karya seni rupa 2 dimensi yaitu seperti kain batik, kain tenun, lalu kain songket, ya. Sedangkan contoh karya seni rupa 3 dimensi seperti ukiran, ya, ukiran kayu, ukiran patung, kemudian ukiran keramik, ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri karya seni rupa daerah yaitu apa saja? Yang pertama, bersifat kedaerahan, ya. Lalu yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah dari setiap wilayah. Nah, terdiri apa saja pengaruhnya? Yaitu simbol-simbol yang bermakna, ya, kemudian digunakan untuk acara-acara apa saja, ya. Lalu biasanya dibuat dari bahan alam, ya. Nah, kemudian yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kondisi geografi suatu daerah. Tapi selain itu juga dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat, ya. Nah, lalu selanjutnya apa fungsi karya seni rupa daerah? Nah, fungsinya ini terbagi menjadi 2, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Nah, fungsi individu ini, ya, berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan perasaan seperti suka, duka, marah, dan lain-lain. Nah, selain itu juga fungsi individu dapat mengekspresikan tujuan hidup seseorang atau cita-cita atau pandangan hidup sampai watak dari setiap individu, ya. Nah, lalu fungsi sosial yang kedua adalah berfungsi sebagai media pendidikan, kemudian media hiburan, kemudian media komunikasi dan media keagamaan, ya. Baik, anak-anak, berdasarkan jenisnya seni rupa daerah itu dibedakan menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni itu merupakan seni rupa yang mengutamakan segi keindahan, ya, tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya seperti lukisan, kemudian patung, ya. Nah, lalu yang kedua adalah seni rupa terapan. Nah, ini merupakan seni rupa yang mengutamakan fungsinya, tetapi tetap memperhatikan segi keindahannya. Nah, contohnya yaitu batik, kemudian ukiran kayu, kemudian ukiran gerabah, ya, seperti itu. Nah, setiap contoh karya seni rupa tersebut itu memiliki ciri khas tradisional daerah asalnya masing-masing, ya. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang batik. Batik merupakan kain bergambar yang cara pembuatannya dilakukan secara khusus, ya. Dan kemudian pengolahannya pun diproses dengan cara yang khusus juga atau cara tertentu, ya. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, batik dibedakan menjadi 4, yaitu batik tulis, batik cap, ya, batik printing,
dan batik jumputan. Nah, apa saja perbedaannya? Silakan kalian simak video berikut. Anak-anak, ini adalah contoh batik tulis. Nah, pembuatan batik tulis itu membutuhkan membutuhkan waktu yang lama ya, karena dibuat menggunakan alat canting tulis. Ya. Nah, bahan perintang ini juga disebut sebagai malam atau lilin ya. Nah, ini adalah batik cap. Nah, proses pembuatan batik cap ini digunakan dengan corak batik yang dibentuk dengan cap yang terbuat dari bahan tembaga ya. Selanjutnya, batik printing. Nah, batik printing ini dilakukan dengan cara mencetak motif batik di atas kain, kemudian barulah dilakukan pewarnaan, seperti menyablon ya. Nah, terakhir adalah motif batik jumputan. Motif batik jumputan ini adalah jenis batik yang dibuat dengan teknik ikat celup rintang. Ya, pertama kain diikat, lalu dicelupkan ke dalam pewarna, lalu dirintangi menggunakan biji-bijian di dalamnya, ya. Nah, anak-anak, berdasarkan jenisnya batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Apa saja perbedaannya? Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang batik klasik. Nah, batik klasik ini ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif batik itu masih asli atau belum terpengaruh oleh budaya asing, ya. Nah, motifnya lebih sering menggunakan motif geometris, ya. Nah, lalu selanjutnya warna yang digunakan adalah warna gelap atau warna kalem seperti coklat, hitam, biru tua, merah marun, ya. Nah, lalu selanjutnya batik klasik ini memiliki makna simbolis berupa doa dan harapan terhadap pemakainya, ya, doa dan harapan yang baik, ya. Nah, adapun contoh batik klasik yaitu batik Grompol yang berasal dari Yogyakarta, ya. Nah, anak-anak, batik klasik itu dibuat dengan menggunakan canting tulis atau bahan perintang yang disebut sebagai malam atau lilin batik. Nah, bagaimana proses pemalaman menggunakan lilin batik ya? Nah, yaitu proses atau langkah-langkahnya yang pertama adalah ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola bagian luarnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah nembok. Nah, ini merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Nah, lalu yang ketiga adalah mbironi. Nah, ini hampir sama dengan nembok, tapi ini digunakan jika kita ingin warna dasarnya tidak berubah. Jadi misalkan warna pada kain itu berwarna biru, jika kita ingin warnanya tetap biru dan tidak berubah warna, maka kita lakukan proses mbironi ya. Lalu selanjutnya adalah nonyo. Nah, nonyo ini merupakan proses pemalaman pada bidang datar ya. Nah, lalu proses yang terakhir adalah ngelorot atau penghilangan malam. Nah, ini adalah proses pewarnaan atau pencelupan yang biasanya dilakukan dengan cara mencelupkan kain ke dalam air panas atau air yang mendidih, ya, begitu. Baik, anak-anak, selain motif batik klasik, selanjutnya ada yang kedua yaitu motif batik pesisir. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, biasanya cenderung bersifat naturalis, ya. Lalu selanjutnya menggunakan warna-warna cerah, misalkan merah, biru, kuning, hijau, jingga ya. Lalu selanjutnya motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan keindahan motifnya. Nah, selanjutnya pada motif pesisir banyak ditemukan pengaruh atau budaya Eropa maupun budaya Cina ya. Nah, adapun contoh batik pesisir yaitu yang pertama
batik Pekalongan. Ya, pada batik Pekalongan terdapat motif putri salju atau motif Cinderella seperti film-film barat ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah batik Cirebon, yaitu terdapat motif Megamendung pada batik Cirebon ya. Baik, anak-anak, ada beberapa jenis batik yang dimiliki Indonesia. Nah, beberapa di antaranya yaitu pertama, batik Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh motif batik Yogyakarta. Dulu hanya dapat digunakan oleh kalangan bangsawan, tapi sekarang dapat digunakan oleh masyarakat umum ya. Selanjutnya yaitu batik Surakarta atau batik Solo. Nah, tempat pembuatan batik ini berpusat atau berada di Kampung Laweyan ya. Yang ketiga adalah batik Indramayu. Nah, motif pada batik Indramayu merupakan kolaborasi antara budaya Jawa dengan budaya Sunda, ya. Yang keempat adalah batik Pekalongan, ya. Nah, batik Pekalongan ini mempunyai motif asli yang dinamakan jelamprang. Yang kelima adalah batik Cirebon. Nah, pada batik Cirebon motif yang terkenal yaitu motif Megamendung seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah batik Bali. Nah, ini adalah contoh dari motif batik Bali ya. Yang ketujuh adalah batik Madura. Nah, motif dari batik Madura ini memiliki karakter yang kuat dan memiliki motif yang bebas ya, berwarna lebih cerah. Kedelapan adalah batik Minangkabau. Ya, nah batik Minangkabau ini terkenal juga dengan sebutan batik tanah liat. 9 adalah batik Tasikmalaya. Nah, motif dari batik Tasikmalaya ini berasal dari perpaduan nuansa alam sekitar ya. Selanjutnya yang terakhir adalah batik Banyumas. Nah, motif batik Banyumas ini didominasi dengan warna kecoklatan ataupun hitam ya. Baik anak-anak, demikian materi SBDP kita hari ini ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini dengan baik dan tolong kerjakan praktek hari ini dengan serius ya. Dan semuanya wajib mengumpulkan tugas ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.